Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi nih di podcast. Ini podcast yang ketiga ya dari Pra-Event Gitu Expo 2023. Jadi sebelumnya kita ada dua podcast. Podcast yang pertama tentang UMKM bidang makanan. Terus kita ada juga podcast yang kedua itu tentang pertanian dan perkebunan. Nah, ini kita ada podcast ketiga. Ini kita podcast ketiga juga masih berhubungan dengan UMKM, yaitu ingin membahas bagaimana supaya UMKM kita itu di Sumatera Utara naik kelas. Nah, untuk podcast ini kita udah ada ini ya, udah ada narasumber. Di sini ada Bang Dida. Bang Dida ini Ketua Kadin Sumatera Utara. Nanti kita boleh berkenalan ya sama Bang Dida. Saya sendiri seperti biasa, saya moderator di sini. Nama saya Fauzi dari panitia. Di sini saya didampingi oleh teman saya. Saya Prista dari panitia juga. Oke. Jadi ya seperti yang saya bilang tadi, jadi ini merupakan pra-event. Jadi pra-event Gitu Expo 2023. Jadi kita ada webinar, terus ada juga podcast. Kita webinarnya ada 3 kali. Ini juga podcastnya juga ada 3 atau 4 kali ya. Ini podcast ketiga. Nah, di sini kita ada narasumber nih. Apa kabar Bang? Nah ini kita pas kali ya. Jadi tema kita itu bagaimana UMKM naik kelas. Kita undang di sini ada Bang Dida selaku Ketua Kadin Sumut. Jadi nanti beliau mungkin akan membantu kita lah dalam menjelaskan bagaimana caranya, bagaimana strateginya UMKM ini bisa naik kelas. Mungkin langsung aja ya ke Bang Dida, boleh perkenalkan diri dulu, terus sedikit tentang Kadin ya. Silakan Bang. Saya Firsal Mutiara, biasa dipanggil Dida. Dida ya Bang. Dida. Saat ini diamanahkan oleh teman-teman untuk memimpin Kadin Sumatera Utara 5 tahun ke depan sampai dengan 2027. Baik. Jadi sedikit saya mau jelaskan bahwa Kadin itu adalah induk dari organisasi yang diatur oleh undang-undang. Kan gitu, nomor 1 tahun 1987 dan diperkuat oleh Perpres nomor 18 2022. Jadi kita di Kadin mengayomi seluruh asosiasi dan organisasi pengusaha yang ada di seluruh Indonesia. Kebetulan karena kita di Sumatera Utara, jadi seluruh asosiasi dan organisasi yang bergerak berhimpun khususnya di bidang perekonomian wajib di bawah kita. Nah itu basic dasarnya Kadin. Jadi rumah besarnya pengusaha lah. Oke. Gitu. Nah itu sedikit penjelasan mengenai Kadin. Iya. Nah mungkin nanti kita akan menjelaskan bahwa Kadin ini kan kepanjangannya adalah Kamar Dagang dan Industri. Iya. Jadi di situ ada kamar-kamar, kamar bidang perdagangan, industri, termasuk UKM yang hari ini mau kita bahas di topik kita. Iya. Oke, menarik ya. Jadi ada UMKM masuk di ini ya, salah satu kamar dari Kadin itu sendiri ya. Nah, sebenarnya UMKM ini cukup menarik ya. Saking menariknya itu ada Kementerian Khusus UMKM gitu. Jadi emang spesial. Mungkin saya ingin bertanya sedikit Bang ya, sebagai permulaan gitu. Bagaimana sih Kadin itu, khususnya Kadin Sumatera Utara gitu, memandang UMKM yang ada di Sumatera Utara sekarang gitu? Sedikit saya mau jelaskan bahwa seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di Kadin ada kamar-kamar, bidang-bidang. Iya. Gitu. Kebetulan ada wakil ketua bidang UMKM khusus membawahi UMKM dan ultramikro dan lain-lain, kan begitu. Nah, tetapi kan kita juga sebagai induk dari asosiasi dan organisasi. Iya. Di situ terhimpun asosiasi dan organisasi yang membidangi UMKM. Jadi kita sebenarnya sebagai induk dan wadah. Ya kan, tapi begitupun kita juga melakukan sesuatu yang mempunyai impact langsung kepada UMKM. Seperti yang Abang tanyakan tadi. Iya. Nah, jadi dewasa ini kita banyak berbicara dan latah lah kalau kita bisa bicara, selalu berbicara UMKM. Sebenarnya apa sih UMKM itu? Iya. Begitu. Usaha mikro, kecil, menengah, kan begitu. Nah
itu kan ada beberapa segmented. Kemana sebenarnya yang mau kita bahas, begitu. Dan sekarang itu usaha mikro itu berapa range-nya? Kecil itu range-nya berapa? Menengah itu range-nya berapa? Nah itu kan masih blur, ya. Kita selalu melihat bahwa usaha kecil tuh UMKM, Nah, kredit UMKM itu kan sekarang udah sampai dengan 5 miliar. Apa itu masih dibilang kecil. Nah, di bank-bank swasta maupun pemerintah, mereka kalau bicara perusahaan menengah itu udah mungkin sampai dengan ratusan miliar dianggap perusahaan menengah. Jadi apakah itu masuk dalam komponen UMKM? Iya, benar. Kecil dan menengah. Benar. Kalau udah corporate mungkin di atas 500 miliar. Di bawah itu kan ada komersil, di bawahnya lagi mungkin ada menengah. Apakah itu masuk dalam yang kita sebut UMKM? Nah, ini yang harus definisinya sebenarnya harus lebih diperjelas dan segmentednya harus lebih jelas. Iya, benar juga, Bang. Jadi mungkin kalau untuk pembahasan ini kita buat range berapa? Di bawah berapa kira-kira, Bang? Untuk ini? Ya tergantung dengan apa yang mikro ya, mungkin lebih mikro ya. Lebih mikro ya, kayak industri rumah tangga. Jadi kita menjelaskannya lebih segmented tadi ya, lebih terarah kemana ininya ya. Oke, berarti kita ke mikro ya. Kita batasi Jadi usahanya di mikro. Iya. Di mana yang arah Oke, kalau gitu kita ini ya, berarti kita definisikan ulang ya, berarti dia ke usaha mikro. Nah, kembali ke tadi nih. Nah, kalau Kadin sendiri gimana sih melihat usaha-usaha mikro nih yang berada di Sumatera Utara gitu? Apakah ini memang benar menjadi suatu prioritas atau sekedar pelengkap aja, Bang? Atau memang ini betul-betul dijadikan wah ini bakal berdampak nih pada ekonomi secara umum itu secara nasional. Itu, Bang. Jadi kalau kita berbicara mikro, bahwa lapisan terbawah ya kan pedagang adalah pengusaha mikro. Iya. Bahkan sekarang ada lagi disebut ultra mikro. Mungkin teman-teman udah ngerti lah. Iya. Banyak kan gitu. Nah, ini kita kembali ke tahun 98 pada saat krisis. Pada saat krisis itu yang membackup perekonomian Indonesia adalah perusahaan-perusahaan mikro, bukan pengusaha mikro. Itu yang membuat ekonomi bergerak. Dan itu juga pada saat kejadian Covid kemarin. Seluruh lockdown, industri lockdown, perusahaan-perusahaan yang menggerakkan ekonomi adalah usaha mikro, usaha kecil. Nah kan begitu. Nah ini berdasar dari situ bahwa kita melihat sangat perlu ini untuk dibina usaha mikro ini. Kenapa? Perputaran ekonomi secara langsung direct itu mereka yang lakukan. Iya. Tanpa ada impact apapun. Iya. Itu nyata waktu pada saat Covid. Nah itu kan kita bisa sama-sama lihat. Iya. Mereka tidak stop. Dilarang pun tidak stop. Kenapa? Karena usaha mikro itu untuk menghidupi kehidupannya sehari-hari. Nah itu. Jadi dasarnya itu dulu kita melihat apa yang dilakukan pengusaha mikro itu adalah kadang-kadang hanya untuk daily basis, hanya untuk keperluan hari-harian. Nah berangkat dari situ apa yang bisa kita buat? Kan begitu. Apa yang bisa kita buat? Yang kita buat itu bukan hanya dari kita pengusaha Kadin, ya kan, mungkin dari pemerintah, mungkin dari teman-teman semua. Nah, ini apa yang bisa kita buat, kita ramu sehingga mereka ini bisa naik kelas. Kan itu. Tujuannya kan pasti semua ke situ. Naik kelas, UMKM naik kelas, itulah istilahnya. Ya kan kita melihat. Nah, ini kan perlu supporting. Apa aja yang diperlukan oleh mereka? Mungkin Bang kita bisa clearkan dulu ya, bagaimana posisi Kadin ini terhadap UMKM. Kalau pemerintah kan jelas ya, dia sebagai fasilitator, terus sebagai pembina juga, pelindung juga. Nah kalau Kadin sendiri tuh posisinya gimana Bang terhadap usaha mikro itu, Bang? Nah kita ini tadi kembali lagi karena kita induk dari asosiasi organisasi, khususnya
kita di Sumatera Utara. Keanggotaan itu adalah keanggotaan di kabupaten kota, di cabang. Nah, perusahaan-perusahaan yang mensupport, mendorong, ya, yang menganggotai pengusaha mikro, Ya. itu ada di kabupaten kota. Nah, sekarang Kadin punya keanggotaan anggota mikro. Nah, itu mungkin dari keanggotaannya 40.000 kali per tahun. Iya. Sampai yang kecil ada 400.000 sampai dengan jutaan, menengah dan besar keanggotaannya. Apa manfaatnya bergabung di Kadin? Iya. Ya, supaya nanti arahnya kita ke apa, keberpihakan Kadin. Iya. Gitu Perannya kan, itu gimana perannya itu? apa? Nah, gitu. Jadi manfaatnya pertama akses. Begitu Akses. mereka bergabung di kita, aksesnya terbuka. Ya, aksesnya terbuka, informasi terbuka, kita selalu share informasi dan juga akses. Nah, sekarang kita sudah mulai melakukan pembinaan, bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja BLK. Jadi 3 bulan ini kita sudah bekerja sama dan melatih beberapa UKM. Iya. Dan ini kita kaget sebenarnya Kadin ini. Kadin yang di bidang UMKM ada wakil ketua saya namanya Dian Harahap. Mereka buka apa namanya? Buka satu mentoring lah gitu ya. Iya. Buat UMKM. Begitu dibuka dalam 1 menit yang daftar tuh 60 orang. Dalam 1 menit 60 orang. Nah, terus dibukalah sama mereka 1 menit. Terus target kita kan 120 orang begitu ya. Nggak sampai setengah jam full. Kelasnya. Jadi itu dibagi 3 kelas, 3 batch lah istilahnya. Ini minggu lalu udah selesai, ini minggu ini hari ini selesai, nanti minggu depan 1 batch lagi. Itu real ibu-ibu, ada juga bapak-bapak yang memang bergerak di ultramikro. Nah, nanti mungkin teman-teman bisa lihat di Instagram kita, di Facebook Kadin, mana yang kita support ultramikro itu. Iya. Jadi yang pertama kali yang kita support adalah bagaimana mereka bisa meningkatkan kualitas produknya, supaya produknya itu layak untuk dikonsumsi dan layak untuk dijual. Iya. Oh, berarti sebagian besar dari produk makanan ya Bang ya? Atau malah semuanya? Hampir semua. Hampir semuanya makanan. Nah, karena mayoritas UMKM ini pasti kan Iya, ikut makanan. industri, Betul. ya, atau tuh trading. Pasti mayoritas lah. Mayoritas. Jasa, jual beli lah ya, perdagangan. Tapi yang banyak di kita itu sepertinya Makanan. food and beverage lah. Beverage. Gitu. Bagaimana membuat itu sesuai dengan standar layak konsumsi. Iya. Nah, setelah itu sudah layak konsumsi, bagaimana layak jual? Iya. Itu yang kita lihat. Setelah udah layak jual, masuk nggak di market, kan begitu. Nah, bagaimana tata cara promosinya, penjualannya? Setelah masuk itu dalam satu mentoring, Pembinaan. Setelah itu masuk kepada administrasi, bagaimana tata cara pembukuan yang baik dan benar, Keuangannya. karena kadang-kadang teman-teman di UMKM ini bisnisnya itu kantong kiri kantong kanan. Iya. Dia nggak bisa bedain mana uang pribadi dan mana uang usaha. Iya. Nah, itu terjadi, dan itu makanya kita hadirkan beberapa narasumber juga pada saat mereka dikasih pembinaan di kita di Kadin. Kita hadirkan beberapa narasumber termasuk dari perbankan. Kan gitu. Oke. Prista ada yang ingin ditanyakan? Oke, berarti pendampingannya itu tadi Bang, nanti kan rencananya dibuka tuh batch ketiganya. Itu pendaftarannya masih dibuka? Sekarang batch ketiganya udah tutup, udah full. Oh, udah full. Udah full batch juga. 1, 2, 3 tuh udah tutup. Mungkin nanti karena hampir tiap minggu kan. Iya. Tiap minggu berturut saya bilang kasih kesempatan buat
buat teman-teman yang lain mau buat event gitu. Jadi Oke. kita harapkan nanti Kadin ke depannya bisa bikin 1 bulan 1 kali gitu dalam size yang lebih besar begitu. Baik, mungkin buat teman-teman yang mendengarkan ini mungkin tertarik juga tadi mengenai informasi Iya. gimana sih standar nasional dan internasional, juga gimana caranya Iya, jual. iya. Nanti kita hadirkan juga talk show terkait hal-hal tersebut dengan mengundang narasumber-narasumber yang tentu capable juga di Gitu Expo 2023. Jadi jangan lupa datang. Untuk Iya. yang belum sempat mendaftar ke Kadin mungkin bisa datang dan mendapatkan informasi tersebut di Gitu Expo 2023. Iya. Saya ingin bertanya sebenarnya ya, ini Bang, kalau kita lihat kan UMKM ini kan kayak seksi sekali ya. Banyak sekali lembaga-lembaga atau instansi yang membina UMKM. Kita sebut aja sekarang BUMN tuh hampir semua membina UMKM ya, dengan naungan rumah BUMN. Kemudian Bank Indonesia juga. Terus ada bahkan di dinas sendiri pun saling beririsan antara Dinas Koperasi UMKM, Dinas Perindustrian Perdagangan gitu. Jadi kebanyakan UMKM tuh kebanyakan beririsan gitu. Nah ini tambah lagi kemarin saya lihat ada JNE juga. JNE itu punya UMKM sendiri. Ya, Terus ada beberapa dan termasuk mungkin kita nanti ya. Ya, Iya, Sumut. kita juga. Nah tadi Kadin juga melakukan hal yang sama gitu. Bagaimana membina UMKM ini? Pastilah tujuannya untuk hal yang baik gitu. Nah apa sih pembinaan dari Kadin dengan pembinaan yang dilakukan oleh instansi-instansi lain gitu? Kayak yang lainnya gitu. Apakah lebih kuat ke pasarnya atau lebih kuat perlindungannya gitu Bang kira-kira? Saya tidak membandingkan antara Kadin dan yang lain. Iya. Ya betul. Dan saya tidak terlalu mengerti apa yang mereka lakukan. Tapi apa yang kita lakukan adalah kita memberikan mentoring kepada mereka. Mentoring. Seperti yang saya sebutkan tadi, dari produknya layak konsumsi, layak jual, standarnya sesuai, halal, kan begitu. Iya. Bahkan financing. Dan memang bukan Kadin yang melakukan. Kita bekerja sama dengan anggota-anggota kita. Iya. Afiliasi Kadin. Jadi secara konkret bisa tersinkron secara otomatis. Iya. Seperti contohnya ada pembiayaan ultra mikro yang ada di Sumatera Utara, LOLC Ventura sekarang kerjasama dengan Kadin. Nah kan begitu. Sekarang mereka sudah membiayai sekitar hampir 200.000 ultra mikro di seluruh Indonesia. Oh besar juga ya. Kan begitu. Jadi sebenarnya sinkronisasi yang seperti itu yang kita harus lakukan. Iya. Terus teman-teman kita di Kadin yang mempunyai industri-industri besar, yang di sebelah industrinya itu mungkin ada daerah-daerah yang taraf hidupnya masih rendah. Itu juga kita bersama-sama sama teman-teman anggota yang bergerak di industri, kita minta untuk disupport itu tetangganya. Iya. Ya, maksud mohon maaf nih, mungkin daerah yang miskin gitu. Jadi suaminya bekerja di industri mereka sebagai buruh, istrinya itu kita support sebagai UMKM. Oh iya. Itu sudah terjadi. Ada namanya Kampung Jamu Kadin. Itu di Mabar Hilir udah terjadi. Sudah beberapa perusahaan industri Kalideli, terus Inowangsa, beberapa perusahaan sudah. Jadi ibu-ibu itu kita bina, fokus di satu produk adalah hygienic jamu. Jamu. Iya. Yang memang hygienik lah, yang layak dikonsumsi. Iya. Jadi teman-teman kita anggota di Kadin memberikan tempat untuk mereka melakukan usaha di pabrik-pabriknya, ya kan? Mereka jual itu produk yang layak konsumsi itu untuk buruh-buruh yang ada di situ. Ya. Dan bukan hanya di pabrik, sekarang juga kalau teman-teman ke Citra Bahagia weekend nih, lari pagi, ada Kampung Jamu Kadin di situ. Iya. Itu bisa, itu menarik sekali tuh, itu cerdas sekali emang. Jadi kita kerja sama industri yang suaminya kerja, terus yang istrinya bisa diberdayakan untuk jamu. Nanti suaminya minum jamu itu juga ya kan, kalau capek kerja ya. Dan produknya original Indonesia lagi ya, jamu kan, nggak ada di luar negeri. Kampung Jamu Kadin di Mabar ya Bang ya? Di Mabar. Nah kira-kira Abang melihat yang di Kampung Jamu itu sendiri,
Ini kan sekarang masih mungkin baru permulaan ya, masih di pasar nasional. Kira-kira seberapa besar sih potensinya untuk ke internasional dan apa aja PR-nya nih Bang untuk menuju ke arah sana? Kalau kita bicara internasional, saya rasa untuk produk-produk ultra mikro terlalu dini. Karena pasar kita, konsumsi kita sangat besar. Kita baru bicara skala kecamatan, belum bicara skala kabupaten atau kota. Setelah itu skala provinsi. Nah, dari provinsi skala nasional Indonesia. Saya rasa produk-produk ultra mikro ini ya, yang benar-benar fokus di ultra mikro lah ya, seperti food and beverage dan lain-lain itu, untuk apa nih, menjangkau nasional aja itu butuh waktu kan. Tapi kalau untuk produk-produk seperti kerajinan mungkin ya bisa kan, ya, handcraft, nah itu bisa, itu punya potensi. Jadi contohnya satu yang ikut dalam pembinaan di Kadin UMKM batch 1 kemarin, ada pengrajin sabun ya, Sabun batang, sabun handmade. Iya. Dia bikin sabun handmade, dia packaging. Nah itu yang harus sebenarnya di endorse untuk ekspor. Memang itu head to head. Kalau ini saya sedikit cerita, tahu Lush nggak? LUSH, sabun. Lush, iya. Lush itu berangkat dari handmade di Australia. Nah saya sangat tahu lah bisnis Lush itu, karena kebetulan saya dulu jaga pabrik sabun keluarga dan saya jual bahan bakunya ke mereka. Jadi itu startnya dari industri rumahan lah kan gitu, home industry kecil. Lama-lama sekarang jadi skala industri besar. Nah itu juga yang kita harapkan kepada teman-teman yang melakukan UMKM di Sumatera Utara khususnya, ya kan begitu. Menarik. Jadi saya setuju banget dengan Bang Dida tadi, terlalu dini kalau untuk ke pasar internasional. Apalagi sekarang itu kan orang kalau udah ngomong ekspor tuh dikira itu udah paling bagus ya. Padahal kan belum tentu sebenarnya. Ada segmen-segmen mana saja yang diekspor, mana saja yang tidak gitu. Nah, termasuk tadi yang kayak makanan itu kita perkuat itu untuk skala di kabupaten aja itu belum ya kan. Apalagi mau ke ekspor. Nah, ini perlu kita definisikan juga. Apakah UMKM naik kelas itu mesti ekspor atau ada definisi lain yang lebih tepat gitu. Nah, kira-kira gimana nih Bang definisi UMKM naik kelas itu menurut Abang dah? Jadi ini nggak bisa bicara sendiri-sendiri, dan nggak bisa berbuat sendiri-sendiri seperti saya sampaikan di awal tadi. Sedikit saya mau ceritakan bahwa Kadin juga sekarang kan terlibat dalam bidang vokasi, di mana kita diatur oleh Perpres tahun 2022 nomor 16 ya, November kemarin, bahwa 78 kita terlibat salah satu unsur yang ada di tim vokasi nasional. Nah, di Kadin Sumatera Utara di daerah. Makanya sekarang saya lagi getol-getolnya mendorong teman-teman yang di SMA, SMK untuk bisa melakukan pemagangan di industri yang beranggotakan Kadin. Beberapa waktu lalu saya berbicara dengan pimpinan provinsi kita, PJ Gubernur. Saya minta ada suatu ya mungkin keputusan gubernur supaya seluruh industri itu bisa menjadi anggota Kadin, dan juga seluruh anggota Kadin itu wajib menerima anak-anak pemagangan. Nah, kenapa? Karena mereka ini sekarang kan sinkronisasi antara lapangan pekerjaan, kebutuhan, supply dan demand-nya
tidak sinkron. Usaha A, industri A perlu tenaga kerja yang seperti kriteria A, tapi yang diproduksi oleh pendidikan kita kriterianya B. Inilah akibatnya maka kita punya pengangguran meningkat. Sekarang pengangguran kita mungkin di 500.000 yang terdaftar. Tidak terdaftar itu mungkin bisa 10% dari penduduk Sumatera Utara. Nah, ini mau diapakan? Ya. Ini yang harus kita latih, ya. Kalau memang mereka tidak bisa sinkron dengan dunia industri, dia harus sinkron dengan dunia usaha ataupun entrepreneurship. Mulainya dari mana? Dari UMKM, ultramikro. Ini yang harus kita endorse, kita support supaya mereka punya driven oriented thinking, pemikiran untuk melakukan sesuatu, inovasi, creativity. Mungkin kita bicara Gen Z, millennial. Sekarang ada Alpha, next is Gen Z kan. Orang-orang yang berpikir kreatif, collaboration, curious. Nah itu generasi selanjutnya, ya kan? Itu yang harus kita arahkan. Ya kita lihat sekarang anak-anak kan curious tuh, pengen tahu aja kan gitu. Abis itu gayanya collab, selalu bersama-sama. Dia nggak ada lagi independen sendiri-sendiri, nggak. Banyak collaboration dan kreatif. Nah itu generasi selanjutnya. Itu yang saya lihat. Nah ini kita mau arahkan kemana? Tidak mungkin dunia usaha dan dunia industri, dunia pekerjaan itu bisa mengabsorb mereka, karena mereka pemikiran udah berbeda dengan kita. Kalau kita banyak yang passenger oriented, ikut di dalam mobil, duduk apa dibilang orang ikut. Mereka udah driver oriented, mereka mau tunjukkan dirinya sendiri. Nah ini yang harus kita arahkan ke pengusaha, entrepreneurship. Mulainya dari mana? Mulainya dari UMKM, kan begitu. Dari kecil, dari ultramikro naik ke mikro, naik ke small, naik ke medium. Gak ada yang instan lah, kan begitu. Baru naik ke big entrepreneur. Nah, itu yang harus sama-sama kita dorong, kita pikirkan. Ini harus sinkronisasi. Nah, dari sini baru kita bicara apa sebenarnya kebutuhan UMKM ultramikro. Bagaimana kita bisa segmented ini. Oke. Seorang pedagang daging misalnya, apa yang dia butuhkan? Bumbu, kan? Setelah itu dia bikin rendang. Terus bagaimana rendang ini supaya awet? Dia bikin packaging. Packaging ini bagaimana? Dia panggil desainer. Nah, ini semua dibutuhkan analitik, dibutuhkan invention, teknologi. Nah itu dari teman-teman yang seperti Abang ini lulusan ITB nih. Nah itu kan punya pemikiran teknologi yang hebat-hebat. Bagaimana kita bisa sama-sama dorong ini nih? Supaya teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, inventionnya itu risetnya itu jangan hanya jadi buku. Aplikasikan nih, coba nih buat teman-teman UMKM skala kecil. Kalau nggak laku di skala industri besar, coba nih bagaimana daging itu, rendang itu bisa awet, packagingnya bagaimana, vakumnya bagaimana, teknologinya bagaimana. Nah itu yang bisa harus sama-sama kita saling dorong. Setelah itu bagaimana tata cara memperbesar pasarnya, kan masuknya ke situ. Ya kan? Terus masuk ke demand, masuk ke ekspor. Startnya harus kolaborasi. Bukan hanya Kadin mendorong, tapi dunia pendidikan juga harus membantu. Ini kan kepentingan nasional. Bukan hanya kepentingan dunia usaha ataupun kepentingan UMKM. Ini kepentingan kita sama-sama untuk bangun negara loh. Ini holistik nih. ini pemikirannya jauh ya, jauh sangat besar ini. Ini sangat kompleks gitu. Ini memang kalau Kadin berpikir sejauh itu kita mesti iri sebenarnya. Karena itu udah sampai menstrategikan ke depannya gimana, ininya gimana gitu. Nggak mungkin lah pemuda-pemuda yang kaum Gen Z ini nanti bakal bisa terserap semua kan di dunia industri. Itu juga jadi PR lah, termasuk salah satu kita tadi dengan teknologi. Nah tadi kita
di podcast kedua kita itu kagum lah sama yang hidroponik tadi sebenarnya salah satunya. Karena mereka tuh bisa jualan banyak sekali tanpa punya toko. Jadi mereka pakai, saya baru dengar juga ada Instagram booster yang mereka bayar 150.000 rupiah katanya per minggu, tapi bisa penjualannya tuh bisa melonjak sekali gitu. Saya surprise sebenarnya. Saya pikir itu cuma ada di Jakarta, di Bandung gitu. Rupanya di Medan juga udah mulai, udah banyak gitu. Nah, kita sendiri sebenarnya yang masih kelahiran 90-an aja udah merasa wah ketinggalan gitu. Apalagi yang kelahiran 80 ke bawah ya. Saya gak, mungkin lebih inilah. Nah, kalau Kadin sendiri Bang gimana ya menyikapi tadi gitu, menyikapi cepatnya perkembangan teknologi khususnya di Sumatera Utara gitu. Nah, apakah ada trik atau antisipasi khusus gitu untuk ya gimana kaum muda yang menjalani UMKM ini bisa terakomodir lah dengan teknologi minimal ya, teknologi informasi yang udah mereka pegang gitu. Gimana kira-kira Bang kalau Kadin sendiri? Ini informasi, teknologi dan dunia sekarang, informasi ini nggak bisa dibendung lagi. Udah nggak bisa, udah semua terbuka. Ya kan begitu. Nah, menyikapi ini adalah kita harus memberikan dorongan, memberikan effort untuk mereka supaya jangan ketinggalan, kan begitu. Makanya karakter building yang paling penting. Karakter building paling penting, merubah mindset anak-anak ini ya kan menjadi driven oriented, menjadi curious. Ini perbedaan antara kita, mohon maaf, yang mengenyam pendidikan di lokal sama yang di luar. Di luar itu kita biasa diajarkan berdebat. Tanpa ada rasa mungkin baper. Agak berbeda dengan pendidikan Indonesia ya Bang. Kita berdebat dengan profesor kita nggak pernah menang. Tapi kalau di luar itu profesornya ngajarin supaya dia berdebat. Nah, akhirnya kreativitas anak-anak itu keluar, invensinya keluar. Kan itu dasar dari segalanya. Untuk mengubah suatu peradaban diperlukan pendidikan. Betul. Tanpa pendidikan peradaban nggak mungkin maju, nggak mungkin berubah. Itu dari zaman Firaun udah ada tuh. Udah clear lah itu. Udah clear kan gitu. Nah, jadi kita melihat ini ya kan nggak mungkin kita bendung, kita harus bantu, harus dorong. Apa yang bisa kita dorong? Kan gitu. Apa yang bisa kita arahkan supaya anak-anak ini jangan terarah ke arah yang negatif. Itu yang paling penting. Semuanya apa yang mereka buat harus di koridor positif dan membangun negeri. Kan begitu. Ya. Contohnya kita lihat sekarang banyak invention, banyak teknologi yang memang digunakan oleh kita lah. Bukan tidak mungkin teknologi tersebut ya kan penemuan tersebut bisa dilakukan oleh anak-anak negeri kan begitu. Tapi karena mungkin supporting dari kita, effort dari maksudnya kita ini seluruh unsur lah ya. Tidak hanya dari pengusaha, mungkin dari pemerintah, dari yang lain-lain gitu. Masih kurang, akhirnya mereka kalah dengan teman-teman yang dari luar negeri. Nah, itu. Jadi sangat diperlukan bantuan dan dorongan dari seluruh unsur, seluruh elemen. Gitu. Supaya anak-anak kita nggak ketinggalan. Ya. Contohnya yang baru-baru ini kita bicara UMKM. Apa impactnya TikTok Shop? Ini lagi hype. Karena ditutup. Ya kan? Apa memang TikTok Shop itu menutup pasar tradisional? Nah, itu. Apa benar TikTok Shop itu menutup Tanah Abang? Sebenarnya tidak secara langsung sih. Jadi tidak beri impact langsung ya Bang. Jadi memang trennya beda mungkin di zaman saya yang tadi seperti dibilang kelahiran 80 kan gitu kan, 80 ke bawah kan gitu kan. Kita masih suka lihat fisik jalan. Anak-anak sekarang nggak mau buang waktu, nggak mau waste time. Betul. Dia mau cepat.
Nah, dan mereka punya buying power yang kuat karena 55% penduduk ini kan bonus demografi kan anak-anak muda semua. Iya. Millennials, ya kan Gen Y lo mungkin kan begitu. Buying powernya mereka ya mau saving time ya lebih nyaman dengan keadaan yang sekarang. Betul. Nah, dibanding dengan dia harus sibuk, dia pergi ke mall, dia belanja, dia ini. Anak-anak sekarang nggak mau itu. Nah, makanya saya tanya, apa memang betul-betul TikTok Shop itu menutup pasar tradisional? Iya. Sebetulnya enggak. Ya kan? Nah, kan enggak. Tapi yang jadi permasalahan adalah barang-barang yang diperjualbelikan itu adalah bukan barang-barang lokal. Iya. Jadi Iya, barang-barang betul. impor dengan nilai minimal itu bisa diperjualbelikan di situ. Nah, terus satu lagi adanya pemotongan rantai pasok. Pabrik bisa langsung jual Iya. kepada pembeli, Langsung konsumen. Nah, gitu. Itu udah lumrah di dunia manapun. Kalau dia bisa langsung ngapain hit, ini? udah pasti Lebih murah, Pasti lebih lebih murah. mudah. lebih mudah kan gitu. Iya. Dan customer juga lebih percaya karena pabrik yang langsung jual. Betul. Nah begitu. Jadi kalau kita lihat, memang kita nggak bisa lagi menghalangi Iya. Informasi, digitalisasi. udah nggak bisa lagi. Betul. Ini harus memang kita mengikuti. Kalau nggak kita ketinggalan. Iya. Berarti memang menjadi penting untuk mendorong si Gen Z ini atau mungkin yang generasi setelahnya tidak hanya untuk memulai usaha, tapi memulai usaha dengan peralatan teknologi yang cukup, yang memadai untuk bersaing gitu mungkin ya Bang. Iya. Iya. Dan itu diperlukan kreativitas. Betul. Sangat diperlukan kreativitas. Kan begitu. Dan bukan nggak mampu, anak-anak kita mampu. Iya. Saya yakin anak-anak kita mampu. Kan begitu. Tapi dorongan, bantuan, arahan yang mungkin masih kurang lah. Masih kurang. Nah, menurut Bang Dida sendiri nih, untuk Indonesia tuh tantangannya apa sih gitu? Kenapa tingkat ekspor kita tuh masih belum terlalu besar gitu dibandingkan negara lain? Kira-kira kendalanya apa dan mungkin apa yang harus diperbaiki supaya kita bisa meningkatkan pasar ekspor kita gitu? Dewasa ini ya pasti yang seperti tadi kita sampaikan, kualitas. Iya. Ya kualitas itu ya menjadi kunci utama. Berarti mungkin kualitas kan selama ini kalau UMKM apalagi yang ultra mikro dan mikro kan mengikutinya standar nasional dulu nih Bang. Berarti sebenarnya dengan kata lain apakah standar nasional Indonesia ini sebenarnya belum bisa memenuhi permintaan pasar internasional? Bukan kita bicara SNI itu sesuai standar, produknya yang belum bisa mencapai SNI. Oh, Iya. baik. Nah, jadi contohnya beberapa UMKM yang kita bina belakangan hari ini, bahkan untuk mendapat sertifikasi halal saja mereka sulit. Makanya di Kadin kita undang ya kan bagian perizinan halal, jadi sesuai standarisasi halal. Iya. Begitu juga dari SNI. Jadi mereka ini produk-produknya bisa sesuai dengan standar nasional Indonesia. Oke. Berarti permasalahannya tadi mengikuti standar nasional aja masih minim informasi ya. Iya, akses lah. Akses. Minim akses. Dan tadi akses itu nanti disediakan oleh Kadin kalau misalnya bergabung di Kadin tadi. Ya itu nanti ini lagi lah, lain cerita lagi lah nanti ya kita apa nanti kalau kita udah dapat UMKM pilihan ya nanti kita bisa kasih ke Bang Dida lah Bang, ini bagus nih Bang ya, gimana kalau kita bina gitu Bang ya. Nah saya mungkin kalau UMKM naik kelas itu kan pasti butuh modal ya, pasti butuh ini. Nah kalau misalnya kita bahas nih Bang mengenai pembiayaan nih kan sebenarnya udah mainstream lah bisa dibilang ya, banyak sekali yang ini. Nah kalau dari Kadin sendiri sih Bang, gimana sih mengenai pembiayaan UMKM mikro ini gitu? Ada nggak strategi khusus atau gimana gitu idenya gitu Bang? Jadi yang kita bina, UMKM yang kita bina kemarin, makanya ada program untuk penyusunan dan perbaikan tata kelola keuangan untuk UMKM. Jadi kita ajari mereka sesuai dengan standar dan prosedur keuangan yang baik dan benar. Nah,
berangkat dari situ, maka mereka akan bankable. Iya, bankable nih harus. Begitu bankable, mereka akan bisa dapat akses keuangan. Iya. Dari baik itu dari ultra microfinance, Hmm. finance yang lain seperti bank, Iya. KUR kan begitu. Sekarang ada KUR. Nah, itu yang harus kita bina dan kita arahkan teman-teman ini sesuai dengan standar dari lembaga keuangan tersebut. Iya. Berarti problemnya bukan di sumbernya, tapi di UMKM-nya sendiri harus memantaskan diri dulu ya. Ya. Jadi tadi bankable. Dan salah satu cara memantaskan itu bagaimana memperbaiki laporan keuangan. Kita juga bingung Bang ya. Nah, kalau kita ngomong sama UMKM ini sebenarnya untung atau rugi gitu kan. Sedangkan kalau kita lihat berapa omsetnya gitu, ada banyak yang nggak tahu gitu. Ini hasil kerja dia dijadikan di luar dari modal. Itu kan sebenarnya harus diperbaiki dulu sebenarnya Bang ya. Nah ini menarik sebenarnya ya. Jadi kita baru tahu nih, saya pribadi sendiri baru tahu nih Kadin itu seluas ini spektrumnya ya. Mungkin para UMKM itu bisa lebih termotivasi ya bergabung dalam Kadin. Jadi mungkin ya kalau image Kadin mungkin pengusaha dikirain UMKM itu maaf orang-orang kaya beda level ya. Tapi tadi udah panjang lebar dijelaskan sama Bang Dida ya. Ini malahan bukan cuman memikirkan UMKM tapi memikirkan para pengangguran, strategi di masa depan tuh bagaimana. Jadi tidak ada salahnya nanti para UMKM boleh bergabung ya Bang ya. Boleh bergabung ke Kadin. Ya bisa nantilah bisa banyak yang dapat gitu. Tapi yang paling penting itu ya UMKM sendiri harus memantaskan diri. Nah, itu yang paling penting. Saya rasa kita sudah cukup waktunya ya Prista ya. Oke. Mungkin kita minta semacam inilah Bang, closing statement lah dari Abang selaku Ketua Kadin untuk UMKM dan apa aja lah yang penting closing statement. Kita persilakan Bang. Pertama terima kasih atas undangannya. Ya kan kita berharap ke depannya dengan kehadiran kita Kadin di Sumatera Utara ini bisa memberikan effort yang lebih efektif khususnya untuk pengusaha di provinsi ini, terutama teman-teman di UMKM kan begitu. Kenapa? Karena backbone dari perputaran keuangan yang tidak rentan oleh krisis adalah UMKM. Jadi UMKM ini adalah pahlawan sebenarnya, bukan hanya untuk negara ini, tapi pahlawan ekonomi untuk Sumatera Utara. Jadi support untuk UMKM. Super. Terima kasih Bang. Ya tadi kata kunci ya, pahlawan ekonomi untuk Sumatera Utara. Satu hal yang saya bisa dapat sebenarnya apa perbedaan Kadin sama yang lain gitu. Nah sama Kadin mungkin kita lebih nyambung gitu, karena Kadin juga pelaku. Lebih nyambung serius. Beda dengan kalau kita ngomong sama lembaga lain yang sifatnya cuman sebagai penyedia gitu. Jadi itu mungkin bisa pertimbangan bagi para UMKM nanti. Betul. Mungkin lebih enak diskusinya Bang ya. Betul. Oke baik, sekian dulu podcast 3 kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa datang di Gitu Expo. Oke, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Dida, terima kasih Prista, terima kasih semuanya. Terima kasih.